Margaret adalah seorang wanita Amerika yang terdampar di Tokyo, terjebak antara anonim dan keputusasaan. Di siang hari, ia bekerja di ruang kelas yang dingin, mengajar pramugari Jepang cara melafalkan frasa bahasa Inggris. Pekerjaan itu membuatnya tetap bertahan, namun terasa mekanis, jauh dari perasaannya yang sebenarnya. Begitu pelajaran selesai, Margaret menyelinap ke dalam kegelapan kota yang diterangi neon, menyerahkan dirinya pada dunia tersembunyi bar dan love hotel. Tempat-tempat itu menjadi pelariannya setiap malam, ruang di mana ia bisa lenyap dalam pelukan orang asing dan melupakan beban masa lalunya. Pertemuannya di love hotel bukanlah tentang cinta, bahkan bukan tentang gairah. Itu lebih kepada cara untuk menghapus dirinya sendiri. Setiap malam singkat dengan laki tanpa wajah membuatnya semakin kosong, namun anehnya, ia terus kembali. Seakan-akan ia menghukum dirinya sendiri. Dalam momen itu, Tokyo berubah menjadi kabur, asap rokok, cahaya neon, sentuhan tanpa arti. Adegan-adegan ini melambangkan kebekuan emosinya, kedekatan tanpa kedekatan, keintiman tanpa makna. Satu-satunya teman yang ia miliki adalah Ines, sesama orang asing yang juga hanyut di Tokyo. Mereka minum, tertawa, dan menelusuri malam kota tanpa akhir. Namun, bahkan dalam persahabatan itu, Margaret tetap menjaga jarak. Ia enggan membuka diri, terutama tentang trauma masa lalu yang menghantuinya. Dengan Ines, semuanya terasa dangkal, tanpa benar-benar saling mengenal. Kesepian tetap mengikuti Margaret, seperti bayangan. Hidupnya berubah ketika ia bertemu Kazu, seorang yakuza yang tenang dan misterius. Dari pertemuan pertama, energinya sudah berbeda. Kazu tidak memperlakukannya seperti orang asing yang bisa dibuang. Tatapannya tajam, kehadirannya berat. Keintiman mereka penuh ketegangan, bukan lagi sekadar pelarian, melainkan konfrontasi. Bersamanya, Margaret merasa terbuka sekaligus hidup. Adegan-adegan mereka bukan hanya soal fisik, melainkan momen yang dipenuhi keheningan, bahaya, dan kerentanan. Berbeda dengan malam-malam kosongnya di Love Hotel, bersama Kazu ia merasa terlihat. Hubungan mereka semakin dalam, namun juga semakin rapuh. Kazu adalah segalanya yang Margaret rindukan, bahaya, rasa memiliki, dan gairah, namun sekaligus segalanya yang bisa menghancurkannya. Hubungan itu membuatnya kecanduan. Saat bersama Kazu, dunia seakan menghilang, dan untuk pertama kalinya ia merasa terikat pada seseorang. Namun di balik kedekatan itu, ada kegelapan yang nyata. Kazu terikat pada Yakuza, sebuah dunia yang tak mungkin ia tinggalkan. Kasih sayangnya tulus, namun selalu diselimuti kekerasan dan keputusasaan. Lewat Kazu, Margaret dipaksa untuk menghadapi dirinya sendiri. Ia mulai melihat perbedaan mencolok antara pertemuan kosong di Love Hotel, di mana ia larut dalam kehampaan, dengan hubungan berbahaya bersama Kazu, di mana ia rela mempertaruhkan segalanya hanya untuk merasa hidup. Adegan-adegan ini memperlihatkan kaburnya batas antara keinginan dan kehancuran, menunjukkan betapa dalamnya ia terjebak dalam siklus menghancurkan diri. Spiralnya terus berlanjut, dipenuhi momen kerentanan sekaligus kebahagiaan singkat. Love Hotel menjadi simbol dari identitasnya yang terpecah, tempat di mana ia menghilangkan dirinya, berlawanan dengan hubungan bersama Kazu yang mengikatnya pada bahaya. Akhirnya, Margaret sadar ia tidak bisa terus berada di ambang batas ini. Tetap bersama Kazu berarti menyerahkan dirinya sepenuhnya, membiarkan dirinya dikonsumsi oleh dunia yang bukan miliknya. Meninggalkannya berarti menghadapi kehampaan tanpa pelarian, tanpa cahaya neon Tokyo yang menutupi luka hatinya. Film ini berakhir tanpa jawaban pasti. Tak jelas apakah Margaret berhasil membebaskan dirinya dari siklus kehancuran atau kembali tenggelam dalam kesunyian kota.
Yang tersisa hanyalah potret mentah seorang wanita yang tenggelam dalam kesepian, meraih koneksi sesaat, dan terus mencari alasan untuk bertahan hidup.